Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya, yakni Sirli Amri dari kelas TBIGB dalam mata kuliah Metodologi Studi Islam. Dan NIM saya adalah 205228082. Nah, di dalam video ini kita akan membahas tentang apa sih? Nah, ini ya, di dalam video ini kita akan membahas tentang resensi daripada buku keislaman. Apa sih buku keislamannya? Buku keislamannya itu berjudul Metodologi Studi Islam, karya Profesor Dr. Haji Abudinata MA. Nah, mari kita mulai membahas mengenai bukunya. Ini dia bukunya. Oke, jadi judul resensi yang saya angkat adalah Menyelami Kekayaan Intelektual di dalam buku Metodologi Studi Islam. Di dalam buku Metodologi Studi Islam itu sendiri, penulisnya adalah Profesor Dr. Haji Abudinata MA. Kemudian buku ini diterbitkan oleh Raja Wali Pers dan diterbitkan pada tahun 2010, merupakan cetakan yang ke-17. Nah, ini kalian bisa lihat ya, buku ini itu tebel banget kan. Nah, ini itu ternyata di dalamnya itu ada 482 halaman. Wow, bayangkan setebal apa ini ya guys, tebel banget. Nah, buku Metodologi Studi Islam karya Abudinata yang diterbitkan pada tahun 2010 oleh Raja Wali Pers ini menghadirkan pandangan yang sangat komprehensif, pandangan yang sangat menyeluruh, mendetail terkait apa sih itu keislaman dan bagaimana kita meneliti terkait metodologi studi dalam keislaman itu sendiri secara menyeluruh, baik itu dari segi historis sampai kepada segi kontemporer atau keislaman yang modern itu. Nah, sebelum menyelami bukunya lebih dalam, kita tuh harus tahu dulu nih, siapa sih Profesor Dr. Haji Abudinata ini gitu. Nah, Profesor Dr. Haji Abudinata ini, beliau adalah seorang intelektual muslim yang dikenal sebagai penulis, dan beliau ini adalah penulis yang telah menciptakan berbagai macam karya tulisan, di mana tulisan-tulisan beliau ini mengarahkan pada suatu keislaman kayak gitu, baik dalam kajian filosofis, epistemologis maupun kajian pendidikan kayak gitu. Nah, selain beliau ini sebagai seorang penulis, ternyata Profesor Haji Abudinata ini beliau pernah menjabat sebagai rektor. Oh my god, rektor guys. Jadi Profesor Dr. Haji Abudinata ini pernah menjadi profesor di UIN Syarif Hidayatullah gitu, Jakarta. Nah, dalam bukunya ini Abudinata itu menghadirkan suatu pemahaman bagaimana cara kita mengetahui tentang keislaman itu secara mendetail, dan beliau itu mengelompok-kelompokkan dalam suatu bab pembahasan tersendiri sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh para pembaca dari berbagai kalangan. Nah, menurut saya pandangan Profesor Dr. Haji Abudinata ini tuh, beliau itu menghadirkan pandangan-pandangan dari pendekatan mulai itu historis sampai pendekatan-pendekatan kontemporer. Artinya apa? Artinya beliau itu berusaha untuk menghadirkan perbedaan antara pandangan historis keislaman yang dahulu dengan keislaman yang masa sekarang kayak gitu. Di dalam buku itu udah dirincikan kayak gitu. Nah, menurut saya salah satu kelebihan daripada buku ini adalah terdapat kerangka penjelasan yang tersusun secara sistematis. Abudinata ini menyampaikan informasinya itu secara terstruktur. Jadi ada tingkatan-tingkatannya itu, bab-babnya itu bertingkat gitu. Nah, Abudinata ini juga menyajikan studi kasus yang ada di dalam buku ini. Jadi di dalam buku ini tuh ada studi kasus yang nyata
atau kayak penerapan secara nyata bagaimana sih penelitian dalam suatu keislaman itu terjadi, baik itu dari segi historis yang dahulu hingga penelitian yang kontemporer saat ini gitu. Nah, kalian bisa lihat sendiri di dalam buku Abu Dinata ini nih, di sini itu kelihatan nggak? Pokoknya di sini itu udah ada bab-babnya sendiri, dan yang pertama itu terkait berbagai pendekatan di dalam memahami agama, kemudian apa itu hubungan antara agama dengan ilmu sosial, kemudian karakteristik ajaran Islam itu sendiri, dan posisi agama-agama itu di dunia itu bagaimana. Kemudian untuk model-model pendekatannya itu tuh udah dirinci secara lengkap oleh Abu Dinata itu dalam buku metodologi studi Islam ini, sehingga kita tuh lebih mudah untuk memahaminya. Misalkan kita mau belajar mengenai karakteristik ajaran Islam nih, nanti kita bisa buka aja bukunya, kemudian kita cari karakteristik ajaran agama Islam dalam bidang pendidikan. Itu bisa memudahkan kita dalam membahas ataupun mempelajari suatu materi secara lebih spesifik gitu loh. Jadi kita tuh nggak perlu yang memahami terlalu mendalam gitu. Dan menurut saya bahasa yang digunakan oleh Profesor Abu Dinata ini tuh sangat gampang dipahami, karena emang kata-katanya tuh nggak terlalu tinggi, kayak nggak terlalu sulit untuk kita pahami, jadi kata-katanya itu mudah untuk dipahami gitu. Namun walaupun di dalam buku ini tuh udah dilengkapi kayak struktur pembahasan yang nyata dan sistematis, tapi tetap aja ada beberapa poin-poin kekurangan yang terdapat di dalam buku Profesor Abu Dinata ini sendiri. Yang pertama itu ada penyajian buku yang terlalu teoritis. Ya mungkin gini, mungkin kalau teoritisnya itu mudah dipahami, cuma di dalam penerapan studi kasusnya itu kurang adanya apa ya bahasanya ya, kurang adanya penerapan metodologi studi Islam yang secara praktisnya itu kayak gimana gitu. Jadi ya mungkin lebih ke studi kasusnya itu lebih merinci dan kurang praktis, sehingga orang-orang yang ingin mempelajari terkait metodologi studi Islam itu perlu pemahaman yang lebih untuk mengetahui tentang praktek metodologi studi Islam itu sendiri. Jadi sebenarnya kita tuh butuh kayak contoh yang lebih praktis daripada itu, supaya kita tuh bisa mudah untuk memahami dan mempraktekkannya di dalam kehidupan nyata gitu. Dan menurut saya buku Abu Dinata ini udah lengkap ya, dari segi model penelitiannya itu udah melengkapi semua keseluruhan. Jadi baik itu dari tafsir, hadis, filsafat Islam, ilmu kalam, tasawuf, fikih, politik, dan pendidikan Islam itu udah lengkap dijabarkan semuanya, dan itu tuh udah diurutkan secara sistematis, sehingga kita tuh bisa lebih mudah untuk berarti kalau kita mau belajar tentang pendidikan Islam dalam metodologi studi Islam sendiri, kita bisa lihat yang bagian ini kayak gitu. Terus di dalamnya itu juga udah ada kajian ayat-ayatnya juga, sehingga kita tuh juga tahu penerapan daripada ayat itu tuh sebenarnya kalau di dunia nyata itu kayak gimana gitu. Mungkin ada gambarannya gitu. Nah, overall mungkin dari buku Abu Dinata ini kita bisa mendapatkan suatu pengetahuan terkait metodologi studi Islam itu secara komprehensif dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, zaman modern atau zaman kontemporer ya. Karena menurut saya sendiri di dalam buku Abu Dinata itu terdapat kajian filosofi, epistemologi, dan ilmu kalam itu tuh udah merinci sehingga mudah dimengerti. Cuma ya tadi itu yang kurang itu cuma kurang pembahasan yang praktisnya itu yang kayak gimana, contoh praktisnya itu kayak gimana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan resensi terkait
buku Agudinata karya Profesor Dr. Heji Agudinata ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila kalian mempunyai kritik maupun saran terhadap video saya ini, silahkan dituliskan di kolom komentar ya guys, dan jangan lupa untuk like, share, and comment. Oke, siap. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.